Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat ini, tempat di mana tempat kita mencari kehidupan, dan tak lupa kita kirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan kita yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam keterang. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya minta waktu Bapak Ibu dalam hal ini akan memberi satu bentuk praktik baik di mana yang kita telah dapatkan di salah satu kegiatan pendidikan guru penggerak, dan saya harapkan ke depannya Bapak Ibu bisa mengisi slot-slot di tahun-tahun berikutnya, mengingat pendidikan guru penggerak itu sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah, mohon izin Ibu Kepsek, ya, Ibu Kepala Sekolah, di mana beliau juga salah satu dari bagian dari kami, tapi sedikit di atas kami, yaitu sebagai pendamping kami, yaitu pengajar praktik. Jadi beliau yang mendampingi guru-guru calon guru penggerak lainnya, di antaranya ada saya dan ada teman kita, salah satunya di sini itu Ibu Juwana. Beliau juga seleting dengan saya, tapi dalam hal ini dalam kedinasan beliau adalah senior saya. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang budaya positif, ya, yaitu diseminasi pemahaman pendalaman tentang penerapan budaya positif di kelas. Dimana kita akan bahas yang pertama itu budaya positif, ada 6 indikator, ya. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, kelima 5 posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke indikator pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu budaya positif. Di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Bapak Ibu bisa lihat, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Kemudian di sini saya punya contoh kasus Bapak Ibu. Tugas kita di sini antara pasangannya, pilih pasangan, gitu. Pasangan siapa yang ditemani pasangan. Kemudian Anda adalah A, tugas Anda adalah menempatkan satu tangan, itu perintahnya. Nah, jadi cari pasangan tak dulu. Bapak ke sini dulu. Ini ada sedikit kegiatan romantis, ya. Ya, berlawanan, ya. Satu orang mengepalkan tangan, ya. Satu orang. Cari pasangan tak. Cari dulu pasangan. Ibu Kepsek mungkin bisa temani di. Nah, di sini Bapak Ibu coba bayangkan sesuatu yang sangat kalian sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan di dalam, coba Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang mau menggenggam tangan dulu, yang mengepalkan tangannya? Pilih seorang, ya, di antaranya. Sekarang kalian Bapak Ibu bayangkan, ya, sesuatu yang paling berharga di genggaman Bapak Ibu. Apapun itu, mau rahasia, mau sesuatu yang luar biasa, ya, silakan berpikir. Sudah dipikirkan? Sudah ada yang dipikirkan Bapak Ibu? Sudah. Sudah dipikirkan.
Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu bujuk teman tak dengan cara terserah. Di sini ada beritanya membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, ya, coba. Sekarang kalian pegang genggam ini, bujuk teman tak, mau dimarahi, mau dihardik, pokoknya cari bicara supaya dia buka ini. Iya, pokoknya cari bicara supaya dia buka. Bisa begini-gini. Terserah ada di sini. Mau dimarahi, mau ya. Sudah? Bagaimana? Hitungan ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke Bapak Ibu sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang masih dalam kepala? Siapa? Siapa yang masih menggenggam? Terbuka. Siapa yang membuka? Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Rahman buka kepala tangannya? Iya, silakan tadi. Ini. Silakan jawab, kenapa Pak Rahman bisa membuka kepala tangannya? Oke, kenapa Pak Rahman membuka kepalanya? Banyak sekali pikirannya. Yang pertama katanya tadi, kapan cair dalam uang? Iya. Yang kedua, kembalikan uangku. Iya. Seperti Oke, itu Pak. terima kasih banyak Ibu atas. Banyak pikirannya dari Terus siapa lagi ya? Coba, ya yang tidak membuka kepala tangannya siapa lagi? Nah, silakan. Terima kasih kepada Ibu. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya saya berbicara. Jadi ini alasan saya tidak membuka seperti yang terlihat sekarang. Saya tidak membuka ini karena di genggaman saya. Karena di genggaman saya ada fotonya mantanku. Jadi Fotonya mantannya ini. Oke. Terus. dan tidak boleh ditahu. Jadi sesuatu yang sangat rahasia, Bapak. Iya. Oke. Tapi kalau mau selesaikan permainan bilang gitu, aku lepas kita bikin terus tangan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Nah, tadi ada dua rujukan bahwa ada yang membuka, ada yang tetap pada genggamannya. Di sini sebenarnya yang perlu ditekankan bahwa paradigma yang mau diubah, ya, cara mengantar kalian menuju konsep atau pemikiran posisi kontrol. Nah, dari sini kalian teman-teman akan tahu, ya, sebenarnya yang pegang kontrol itu siapa? Siapa yang memegang kontrol? Diri sendiri. Terus kenapa Pak Rahman buka? Begitu. Jadi di sini posisi kontrol manusia itu sebenarnya itu ada pada individu masing-masing. Ya. Mau ke apa? Kalau mau dibuka dengan tidak, kita yang punya mau. Nah, begini juga lah ketika diposisikan kepada anak-anak kita. Mau dijadikan apa anak kita? Mau diposisikan bagaimana anak kita? Tergantung dari Bapak Ibu. Ya. Bisa dikendalikan, tapi selama itu jauh dari hal-hal yang negatif. Nah, tujuan kita selama ini mengajarkan adalah hal-hal yang berbau budaya positif atau berbau positif. Karena tidak pernah diajari siswa murid-murid tak bilang pergi dipukul ke sana, pergi ke anu sana, tidak pernah. Ya, jangan paling selama ada guru pasti hal-hal yang baik yang diajarkan.
Nah, di sini ada pertanyaan yang tadi saya sudah tanyakan, ya. Apa alasannya? Ya. Jadi ini posisi kontrolnya, ya, kepala tangan. Membuka menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat ini, ya. Apa kebutuhan dasar tak? Tadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kadang ada kasih sayang, rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Kemudian ada kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Inilah yang menjadi dasar kehidupan kita, ya. Dasar kebutuhan manusia. Baik, apa yang diharapkan adalah sebuah ilusi, merubah paradigma kita, cara berpikir kita, ya, yaitu ilusi kontrol terhadap murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif yang itu efektif dan bermanfaat, ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat seorang merasa bersalah, ya, sehingga berkarakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, seperti tadi yang dilakukan oleh ibu. Ada haknya, ya, tapi terserat dari individu yang mengontrol diri. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Salah satunya Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ya, apa yang utama diubah adalah perilaku kita, sikap kita, memperbaiki cara-cara kita. Jadi sudut pandangnya, lihatlah dunia, bagaimana menghargai, bagaimana berpikir tentang manusia, ya. Ubahlah paradigma Anda, skema Anda, menjelaskan aspek-aspek tentang kehidupan realitas. Nah, di sini yang perlu, karena kita berbicara tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ini sebenarnya Bapak Ibu biar tidak saya jelaskan, Bapak sudah paham. Tapi di sini disiplin itu bukan hukuman, ya. Jauh dari itu. Sering kita berpikir, ya, kalau disiplin kita sering mengacu pada hukuman. Padahal tidak seperti itu. Disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan pada orang lain, yaitu tingkat kepatuhan, ya. Tapi cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian nilai-nilai yang diharapkan, ada nilai kebajikan di situ. Nilai kebajikannya apa? Sebagai bentuk kontrol diri. Nah, ini tadi paradigma ini yang kita lakukan dengan kegiatan kepala tangan tadi. Titik kontrol itu ada pada individu masing-masing. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan itu maka keluarlah nilai-nilai kebajikan mengenai profil Pancasila, ya, yaitu dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan anak mulia. Kemudian ada mandiri, berlaku kritis, berbineka tunggal, berbineka global, bergotong royong serta kreatif. Bisa disimpulkan bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu, ya, untuk membentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, serta merupakan pembelajaran sepanjang layar dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, dari sini ada mungkin yang bisa ditanyakan, silakan bertanya. Kalaupun bertanya, saya tidak takut di sini mau ditanya apapun. Ada di pendampingku di sini, ada di PPku. Iya, ada kepala sekolah yang cukup luar biasa, ya. Jaki pelihara baik kepala sekolah tadi. Beliau adalah sosok yang cukup bijak, ya. Dia tahu mengambil keputusan yang baik untuk teman-teman. Dan saya harus akui itu bahwa beliau sungguh luar biasa menjadi manusia, ya.
kalau ada apa-apa bicara. Dia orangnya tidak pernah kenal kata tidak. Tidak menolak, tidak tahu menolak, minta nanti. Kecuali kalau suaminya saya takut kayak dia, yang bisa dia. Ya. Es krim. Tapi kalau, nah, silakan itu, minta itu. Beliau itu tidak tahu menolak. Ya. Karena profil beliau dari kecil sampai sekarang saya kasih tahu. Kenapa kami akrab Bapak Ibu? Karena kami dari kecil sampai sekarang itu tetap sama-sama ya. Saya dengan beliau adalah teman kecil sampai kami honor sama-sama, kami lulus sama-sama di Maros, kami satu tempat mengajar di Maros. Ya, sampai sekarang itu waktu SD yang kita tahu. Ya. Bayar kami kalau mau SD kan beliau itu siswanya bapakku. Ya. Ada cerita di balik siswanya bapakku, mungkin nanti beliau cerita. Iya. Jadi sampai sekarang kami itu waktu bawa. Iya. Jadi ada pun apa-apa Ibu minta biar diskusi paling enak di teman diskusi. Walaupun saya dengan dia terus terang sering berdiskusi berlawanan, tapi dari situ kita memunculkan sesuatu yang baru dan membuka cakrawala berpikir kami di antara saya dengan Ibu Ida sering bertengkar. Ya sering bertengkar, tapi di balik pertengkaran itu kami mengambil hal yang positif. Nah karena tahu Anda loa desa ilmu kesiwayai itu, bahkan kami dianggap di kabupaten itu bahwa suami istri kayak itu. Ya, tidak jarang teman-teman tokoh-tokoh pendidikan mengatakan begitu. Tapi saya bagaikan pernah di Ibu Hajirah dengan Pak Alam, itu kayak tikus dari putih. Saya kayak minyak dengan air. Iya. Iya. Tapi di balik itu kekurangan kami, kelebihan kami itu dari bertengkar menjadi hal yang positif. Dari situ kami saling berbagi. Dan tidak jarang juga kami memiliki persamaan persepsi yang bisa membangun. Di balik ini semua beliau juga bantu saya dalam hal CGP. Saya tidak bisa berbohong karena dia juga yang ada di balik saya. Ya. Baik. Bertanya soal Silakan. Siapa tahu ada. Baik, kita lanjut ke indikator berikutnya, yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kita cari tahu apa ini. Kita tanyakan pada diri Anda, ya. Mengapa kita melakukan sesuatu? Segala sesuatunya. Ya. Di sini Bapak Ibu sudah melihat ada sedikit pertanyaan. Kenapa kita melakukan sesuatu? Ya. Karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ini dari kata disiplin tadi. Ya. Kemudian, mengapa manusia melakukan itu? Karena ada motivasi. 3 motivasi berlaku manusia, yaitu 1 dari kata disiplin ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan maupun pengakuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Anda Bapak Ibu, dari 3 jenis motivasi ini ya, motivasi mana yang saat ini mendasari kurikulum kita di sekolah? Kira-kira yang mana di antara 3 ini? Anak-anak biasa termotivasi di mana? Dari perilaku disiplin. Ya, kira-kira yang mana? Ada Bapak Ibu? Oke. Yang mana Pak? Nomor 2. Mendapat imbalan, penghargaan atau pengakuan orang lain. Luar biasa. Oke, kita lihat. Ya. Cocok sekali Pak. Motivasi mencari imbalan paling banyak saat ini. Ya. Contohnya banyak orang yang berprestasi, apa yang dicari? Imbalan dan pengakuan.
Kemudian banyak murid-murid melakukan hal-hal yang melanggar apa yang diinginkan, pengakuan, penghargaan, kebebasan, kesenangan dan atas tindakan mereka. Apa dampak dari yang pertama tadi? Ya, agar anak-anak termotivasi aktif di kelas menyelesaikan tugas-tugas, tapi sasarannya tidak mengena, kurang fokus ya pada proses pembelajaran karena berharap pengakuan. Kemudian apa dampaknya dari nomor 2? Akan mendorong siswa memiliki pengaruh yang sombong. Menciptakan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan pada lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Terus apa strategi kita kalau dapat hal-hal yang seperti itu? Ya, yaitu pertama, menetapkan aturan kelas. Apa hasilnya? Ketika siswa memahami, terlibat dalam pembuatan aturan kelas, ya, mereka akan mematuhi, bertanggung jawab, ya, satu sama lain. Ya. Kemudian apa strategi berikutnya? Menggunakan penguatan positif. Ya. Apa hasilnya? Meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, berusaha menjadi teladan. Hasilnya bagaimana? Menunjukkan sikap positif dan disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikannya di sini Bu, ada menghargai diri sendiri, mengajarkan siswa untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, kemudian mendorong siswa menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian ada di sini jika mendapatkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang dianggap tidak bagus dalam lingkungan sekolah, ada anak-anak melanggar. Contoh kasus begini, ketika si A di sekolah dan istirahat ada kegiatan makan, kemudian si A ini selalu merampas makanannya temannya, meminta makanannya temannya secara paksa. Itu contoh kasus. Tapi nanti di depan kita bahas. Tapi boleh juga sekarang, mumpung ada di sini, Bapak Ibu coba baca kasusnya. Silakan baca dulu, sebentar kita kaitkan. Ibu Nur, guru wali kelas 2A, UPTD 145 kelas lapangan, sedang kebingungan menghadapi pula salah satu muridnya di kelas yang bernama Asri. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh kan Asri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi kalau ada hal yang seperti ini, apa ya, strategi apa yang digunakan, situasinya apa yang Anda lakukan? Nah, dari sini kita akan kembali dulu sejenak. Setelah melihat kasus, pasti ada yang berpikir tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasa anak kalau ada yang melanggar mau dikasih apa? Dikasih bagaimana? Ada kemarin kode begitu. Siapa itu kode begitu kemarin? Nah, ada. Ada yang seperti itu lah. Oke, masuk. Ya, masuk di sini nih. Iya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu tidak dalam bentuk hukuman atau apa, tapi di sini diajarkan anak-anak untuk logis, ya, terhadap tindakan mereka. Ada contohnya di sini, tapi contohnya kurang pas saya rasa. Ketika konsekuensi, taruhlah si Pak Fauzan, kalau ada siswa terlambat, sudah berlari keliling lagi di dalam bidang studi olahraga ya. Nah, ini kalian Bapak Fauzan sudah menjalankan tugasnya dan pembelajaran sedang berlangsung, menyuruh anak-anak sedang berlari atau keliling lapangan.
selesai. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Apa yang dilakukan Bapak Fauzan ketika ada siswa tak terlambat ketika sakit? Kalau saya sendiri Pak, saya tanya dulu. Saya tanya karena yang namanya sesuatu hal pasti ada alasan. Nah, contoh saya pernah dapat kasus waktu pertama saya mengajar itu saya belum terlalu menangis juga. Nah, singkat cerita ada siswa yang terlambat. Terlambat mungkin sekitar 15 menit 20 menit. Nah, jadi itu hari dengan pengalaman dengan tes ya, terima kasih. Selanjutnya dengan pengalaman dengan pengalaman pemahaman yang lingkungan yang masih kurang, sehingga saya memutuskan untuk mengikutkan dia untuk lari. Kan waktu itu waktu terlambat Pak, siswa itu sudah lari dalam proses pembelajaran. Jadi dia sudah berdoa, sudah disiapkan, dia ikut lari. Lantas saya itu ikutkan lari. Pada saat setelah lari, datanglah teman guru menyampaikan ke saya bahwasannya siswa itu rumahnya jauh. Guru menyampaikan bahwa siswa itu dia ke sekolah hampir 2 kilo 3 kilo lah jaraknya. Berarti di situ ada introspeksi buat saya bahwasannya saya harus bertanya dulu sebelum memberikan, karena secara logika itu siswa sebenarnya pada saat jarak rumah yang jauh ke sini itu dia sudah berlari. Jadi makanya saya kalau pertanyaan seperti tadi saya memberi kesempatan kenapa terlambat seperti itu. Untuk tindak lanjutnya 1, 2, 3 saya biasa selalu memberi anak-anak konsekuensi. Jadi setiap pembelajaran itu di awal semester saya selalu membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dengan apa saja yang akan kita sepakati ketika melakukan sesuatu. Jadi anak-anak sudah memahami kalau dia berbuat begini, dia akan seperti ini, karena itu kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi mungkin lebih ke konsekuensi, karena saya selalu terapkan itu dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Karena saya di sini sudah 2 tahun lebih, berarti hampir 5 semester. Tapi di semester pertama itu saya baru banyak belajar. Jadi 2 tahun itu saya belajar. Saya mempelajari hal apa yang harus saya terapkan. Saya banyak belajar juga materi-materi CGP lewat teman-teman, dan alhamdulillah saya dapat materi seperti ini. Terima kasih. Bagus sekali jawaban Pak Fauzan, alhamdulillah. Jadi konsekuensinya dari siswa yang tadi telat sudah ditemukan. Jadi seumpama ketika pembelajaran berlangsung tadi tetap disuruh siswa untuk berlari. Tetap sebelumnya kan kita tanyakan kenapa dan kenapa kemudian disuruh ambil tindakan untuk berlari. Saya pelajari yang ini Pak. Kemudian contoh juga itu biasa sering bilang kalau ada yang terlambat, pergi ke WC, dibersihkan WC. Ada dulu seperti itu itu tidak masuk, dia masuk di hukuman. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini mengurangi dampak kerusakan yang ada pada anak di restitusi ini sebenarnya sifatnya membuat anak-anak dulu merasa sedikit bersalah, kemudian kita cari celah bagaimana anak-anak itu mencari sendiri masalahnya, perkaranya, kemudian dia sendiri yang memperbaiki. Itulah kalau restitusi. Kemudian tadi sebelumnya ada pertanyaan di sini. Silakan. Kalau saya bagi mic, kedengaran ini suara atau Pak. Oke, jadi tapi ini pemahaman pribadi saya ya Pak. Ini mungkin pikiran saya, bisa Bapak validasi, bisa Bapak mungkin kasih saran ke saya. Ini belum saya terapkan. Ini hanya gambaran yang saya pikirkan.
Sebenarnya yang 3 ini sebenarnya bisa berlaku di sekolah. Seperti halnya saya kasih contoh Pak, konsekuensi itu dia masuk di kesalahan ringan. Kesalahan ringan itu mungkin dia terlambat dan segala macam. Kesalahan sedang itu masuk restitusi, seperti mungkin memecahkan kaca dengan sengaja, menjatuhkan lemari dengan mendorong, itu masuk restitusi. Dia fokus untuk memperbaiki atau mengganti, dan hukuman itu bisa berlaku apabila siswa masuk skala atau pelanggaran berat, seperti mungkin membawa benda tajam dan melukai teman, itu mungkin sudah bisa masuk hukuman. Karena bagi saya sendiri, ini pemahaman saya sendiri ya Pak, kita punya satu siswa, lantas satu itu bisa melukai banyak orang, mungkin kita bisa kasih hukuman yang satu daripada kita menunggu yang lain rusak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kasusnya cukup berat ya. Itu jenjangnya sudah jelas. Pak Fauzan sudah urutkan dengan baik ya, dari yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau bentuk hukuman ini yang jadi perkara di luar nalar ini ceritanya ya. Jika membawa senjata tajam ya ke sekolah atau bagaimana, sehingga ditakutkan ya, apa konsekuensinya, apa restitusinya, apa hukumannya. Ketika dia sudah melukai, itu bukan ranah kita ya, sudah bukan ranah kita. Kita sekedar mengamankan dalam hal pada saat itu. Untuk tindak lanjutnya kan ada pihak berwajib untuk hal itu. Nah, ketika kita tetap menjaga, jangan dibawa, dicoba dengan konsekuensi, masih tetap bawa, dicoba dengan restitusi, masih tetap bawa, merasa terancam atau bagaimana di sekolah. Kalau masih tidak terancam lagi aman-aman saja, tapi kalau sudah mengancam, sudah bukan ranah kita, karena kita sudah tidak mampu untuk mengcover itu. Jadi silahkan bertindak, laporkan atau bagaimana. Selama kita mau memperbaiki, tugas kita kan cuma memperbaiki. Nah, ketika itu sudah tidak mau diperbaiki, berusaha lagi, mau apa? Nah, kalau dia selama itu masih tidak melukai, tidak menjadi sebuah ancaman, fine-fine aja. Biasa juga teman-teman, biasa ada yang seperti itu di sekolah ya. Ada yang bawa teman ya, tapi kan kami tidak merasa terancam dengan itu ya. Sering kami bilang jangan bawa pakai sebentar emosi betul-betul gini. Tidak, dia punya kan enggak, itu kan sudah ceritanya kita walaupun merasa ya, tapi kan dia sudah masuk ke tadi, tergantung kontrol individu masing-masing. Jadi ketika ini kontrolnya sudah tidak bisa, ini yang parah. Ya. Nah, di luar dari kemampuan kita itu. Jadi kalau dia sudah cabut begini, sudah gunakan benda tajamnya di luar nalar, untuk guru silakan, tugasnya untuk melapor dan yang dialih oleh pihak yang berwajib atau yang berwenang ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Fauzan. Kita masuk ke indikator berikutnya, keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, saya tidak terlalu muluk-muluk. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham betul tentang keyakinan kelas, ya. Tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana langkah-langkahnya, apa yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ya, harus bersifat abstrak, ya. Pernyataannya universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang positif, ya, sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas, ya. Diterapkan di lingkungan keyakinan kelas itu diterapkan. Kemudian harus semua warga sekolah berkontribusi, ya, berkontribusi untuk mengikuti apa yang telah dibuat. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas itu dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Ini sedikit arahan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Tapi di sini ada kata permainan di sini. Ini tentang apa ini? Rasa tanggung jawab. Ya, sebenarnya ada materi di sini Bapak Ibu, cuman Bapak saya tidak masukkan. Kayaknya ini ada miss di sini kayaknya.
Kita rangkai. Sedikit dulu Pak, Iya. sebelum lanjut ke keyakinan kelas. Selama ini kan yang kita ketahui bahwa di kelas itu memang dalam hal ini keyakinan kelas mungkin kata-kata baru, tapi sebenarnya sudah lama dilaksanakan di kelas. Yang kita tahu selama ini kan aturan kelas, tata tertib kelas yang kita buat. Nah, di sini apakah ada korelasi atau memang beda antara aturan kelas dengan keyakinan kelas ini, Pak? Iya. Dari zaman sudah beda, sudah jelas ya. Sudah jelas zamannya. Tata tertib Bapak Ibu, kapan kita lihat tata tertib di sekolah? Kapan kita pertama kali lihat tata tertib di sekolah yang dipajang? Pertama masuk sekolah itu. Ada yang lain? Pada saat di kantor. Kalau begitu, kalau dulu. Saya Bapak Ibu pertama masuk sekolah dari SD ada itu tata tertib yang dipajang itu di kantor. Bayangkan nanti napasan di sekolah tadi. Kita masih sekolah sudah ada itu tata tertib. Ya tak? Sudah ada itu? Iya Pak. Tata tertib itu sudah ada sejak kita sebelum sekolah juga. Siapa yang buat? Siapa yang buat itu? Betulkah kepala sekolah atau memang aturan dari pusat? Karena kalimat dan kata-katanya itu hampir sama semua. Bah? Iya, hampir sama. Itu aturan dari dulu. Tata tertib yang dibuat dari udah tahu beberapa puluh tahun yang lalu dan masih dipakai sampai sekarang. Nah, akhirnya dikatakanlah bahwa ada keyakinan kelas sesuai dengan zamannya sekarang. Ya. Jadi saya bisa menyimpulkan seperti ini Bapak ya. Kalau aturan kelas itu adalah sesuatu memang yang dibuat memang dari atas. Tapi ketika keyakinan kelas itu adalah kesepakatan, bentuk kesepakatan kita. Jadi ketika ada sesuatu yang dilanggar dari sini itu hukumannya berupa konsekuensi, bukan hukuman. Seperti itu barangkali Bapak. Iya. Dengan keyakinan kelas. Iya, cocok. Dari sini muncul di era kita sekarang keyakinan kelas. Padahal itu aturan kelas, padahal itu tata tertib sekolah dulu dibilang, tapi dibahasakan dengan keyakinan kelas. Sejatinya seperti itu yang kita pahami, tapi sebenarnya beda. Bedanya yaitu cara penyusunannya. Ya. Kalau keyakinan kelas yang ada saat ini, kita susun dengan siswata. Iya. Inilah yang mau dibangun. Ya, keyakinan inilah dari siswata mau dibangun. Kita keluarkan sedikit. Ini ada, itu ada. Nah, dari situ kita diarahkan ke sini. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ya. Langkah apa yang pertama? Ya berdiskusi dulu antara guru dan siswata. Iya. Berdiskusi, munculkan peraturan-peraturannya dulu. Tata tertibnya munculkan dulu. Nah, kemudian merubah peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif. Bagaimana? Kalimat yang positif ada contohnya di bawah. Kalau yang sekarang itu kan saya katakan jangan gunakan kata tidak. Ya, seperti itu. Nah, jangan kita gunakan kata-kata yang berbau negatif, tapi gunakan kata-kata yang berbau positif. Kemudian apa lagi? Menyarikan peraturan. Apa ini? Saya Bu, terus terang. Siapa tahu ada masukan kata menyarikan. Saya masih bertanya-tanya. Kalau mau kuhilangkan ini, mau ku ganti tidak betul, mau ku ganti pakai apa? Nah, saya tidak tahu apa artinya. Tapi kalau dari segi kata itu kata sari. Ya. Sari. Sari itu pernah dia saringan. Tanda. Oh, tanda, saringan teh, dari jalan. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Karena di sini harus memetakan kalimat-kalimatnya, ya. Memetakan apa yang dianggap positif.
Kemudian setelah berdiskusi, kita harus meyakini, mencerminkan bagaimana membawa peraturan itu, gambaran perilaku itu akan menggambarkan apa? Akan berperilaku positif. Kemudian berikutnya berdiskusi kembali dengan seluruh warga kelas untuk melaksanakan, menjelaskan ya bagaimana keyakinan kelas ini yang telah dibuat, apakah mau disepakati untuk segera dipatuhi? Karena sudah dibuat berarti harus kita jalankan dan dipatuhi dan siap menerima apa yang menjadi konsekuensinya seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kalaupun ada indikator yang mau diterapkan atau mau disisipkan ke dalam keyakinan tersebut dan ketika itu sudah terwujud, tidak ada masalah itu mau diubah, itu keyakinan kelas. Ada mungkin poin-poin yang mungkin mau diubah. Contoh indikatornya tercapai. Apa tadi saja kalau lewat di depan guru-guru tak? Indikator ini yang kita mau gunakan karena ada keyakinan kelas mungkin di situ selalu apa tadi kalau lewat depan guru. Ketika kebiasaan itu sudah terlaksana, ya budaya positif itu sudah terlaksana, bisa kita ganti, ditinjau kembali. Oh itu bisa diganti karena terrealisasi. Kemudian apa lagi? Mungkin memberi salam di luar sekolah, ya. Ketika melihat bapak ibu guru kepala sekolah di luar sedang pulang atau baru datang dari luar dari rumahnya pergi ke sekolah dan melihat siswanya di luar dan mereka mengucapkan kata salam, luar biasa sekali. Ya. Mungkin kalau dari hal tersebut mungkin Ibu Ida yang juga bisa menjelaskan lebih detail nantinya. Mudah-mudahan di sini bisa memberi di sekolah baru Ibu Ida ini bisa memberi imbas dampak positif yang ada di sekolah kami di SD Pampangan. Itu cukup luar biasa. Ketika Ibu Ida menelpon saya di jalan dan ada ucapan dia dengar, Ibu Ida langsung tahu, oh di Pampangan lagi. Saya tidak tanpa perlu bilang saya sudah di Pampangan. Tapi dengan kata itu Ibu Ida sudah tahu. Kata itu bukan dari saya loh. Ini dari mereka-mereka. Ada ciri khas, ada budaya positif yang dilakukan anak-anak kami di sana, anak-anak kita. Ketika melihat gurunya di jalan, dia akan menyapa gurunya, Assalamualaikum Pak. Siapapun lewat gurunya. Ketika dia masih siswa kami, dia akan memberi salam. Ketika itu juga Bu Ida tahu kalau sudah di Pampangan. Pokoknya yang tahu Pampangan ketika mendengar itu pasti rekomendasi sudah di Pampangan. Karena sepanjang jalan itu selama itu kalau itu panjang jalan kan kurang lebih 3 kilo ya, 2 kilo. Kalau 2 kilo itu dilewati kalau jalur ke sana jalur kiri 2 kilo ke sana, 2 kilo itu perkampungan selama ada siswa kalimat itu capek-capek pakai menjawab salam. Kalau bisa itu dirangkum, Waalaikumsalam. Memang mati dari sini tidak perlu dijawab di sana, tapi kan hukumnya wajib. Dosa-dosa wajib pelajaran dijawab. Jadi kalau ada 20 siswa sebentar ditemu di jalan 20 kali topi itu balas itu salam. Begitupun ada sebaliknya. Oke, baik Ibu, tadi sudah kita bahas tentang keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu saya tidak terlalu panjang lebar mengingat keyakinan kelas ini sudah Bapak Ibu mungkin lebih sudah berpengalaman dalam hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan budaya positif di kelas, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang mana itu kebutuhan dasar yang dimaksud? Tapi sebelumnya kita kembali ke sini lagi. Ya. Coba baca baik-baik dulu, Bu. Kegiatan pemantiknya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, situasinya Ibu Nur ya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan si Asri melakukan hal ini? Ada yang bisa jawab?
telepon ke sini kemarin sama Ibu Nur Wahida tengah hari. Oke, silakan. Saya Pak izin menjawab. Saya seperti yang saya bilang tadi, setiap ada masalah selalu saya memberikan kesempatan untuk anak itu berbicara. Kalaupun ada laporan dari si A, saya selalu memberikan kesempatan si B. Apakah seperti itu? Kedua, kalau seperti itu alasannya kenapa? Ya, jadi setelah itu baru saya pertimbangkan dan pikirkan apa solusi yang akan saya lakukan. Jadi selalu saya berikan kesempatan dua pihak untuk berbicara. Kalaupun seperti itu, saya ulangi lagi, saya akan bertanya sama si B kalau memang seperti itu apa alasannya. Jadi saya kasih kesempatan bertanya, terus apa alasannya. Setelah itu baru saya mencarikan solusi bagaimana bisa berjalan dan baik kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bosan. Ada lagi mungkin masukan? Yang magang mungkin? Maaf Ibu Dit, ya maksudnya. Ya, terbiasa saja. Oke, baik. Anda melakukan sudah mendekati manajerial sebenarnya. Mencari dulu apa penyebab, ya. Menanya-nanya dulu, kemudian mencarikan solusi. Baik, kita lihat dari beberapa dari kasus di atas. Beberapa kebutuhan mungkin, ya, dalam situasi asli yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal yang tadi, merampas makanannya temannya. Apa? Meminta paksa, ya. Ya, bisa baca ulang baru saya. Kalau sudah dibaca ulang saya di sini bisa dipertimbangkan, lalu dibaca lagi. Mungkin asli tidak dalam situasi seperti ini. Dia membutuhkan bertahan hidup, kebutuhan dalam bertahan hidup. Setiap, iya. Dia merasa lapar, mungkin. Kemudian yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, butuh penguasaan. Ini kasusnya asli, kita dipecahkan di sini. Apa? Kemudian kita coba, ini masih butuh kebebasan. Ternyata si asli, ya, masih butuh kebebasan. Kemudian dia butuh juga kesenangan. Jadi ketika asing meminta paksa makanan atau bekalnya temannya, dia butuh kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, ya. Apalagi satu tadi? Penguasaan. Ada sedikit Pak. Iya. Silakan Ibu Nur. Dari contoh kasus yang Bapak sajikan, apalagi ini kayak yang berhubungan dengan nama Nur. Sedikit ini ya Pak. Di sini asli yang bermasalah. Kalau kita lihat secara gawat kasusnya ini, kalau kita sebagai seorang guru pastinya si aslinya ini kita anggap orang yang salah dalam hal ini, ya. Tetapi kan kita bisa juga menyadari bahwa ada memang kebutuhan dasarnya anak-anak yang ketika kita lihat ke belakang memang bisa dibenarkan. Tetapi kan dalam contoh kasus seperti ini, maksud saya begini, apakah bisa serta-merta karena kita lihat memang ini suatu kesalahan, apakah hukuman di sini bisa berlaku tanpa melihat ke belakang bahwa sebenarnya ini anak-anak ada juga kebutuhan
Maksud dari Ibu dan pernyataan-pernyataan tadi Ibu itu arahnya begini Bapak Ibu. Napancing guru-gurunya. Iya. Pernyataan tadi itu, pernyataan awal, ingat maksudnya itu napancing supaya mau berbicara. Karena dia mau mengukur guru-gurunya sendiri mungkin supaya dia tahu memecahkan masalah yang ada. Nah sekarang masuk ke masalah berikutnya. Kira-kira di sekolah Ibu, Bapak ada masalah seperti ini. Bantu saya ibu kepala sekolah pecahkan ini masalahnya. Nah ajak ini sebenarnya Bapak Ibu untuk berdiskusi. Mengingat banyak hal yang mungkin terjadi di sekolah secara tidak sengaja. Jadi tapi di sini nah aja kalau menemukan hal yang seperti itu, apa dia patutnya dikasih hukuman, konsekuensi, atau ada cara lain? Iya, iya, direstitusi. Nah, ini napancing Ki. Apa yang kita dapatkan Bapak Ibu terus terang, apa yang kita dapatkan kemarin dari Ibu Nirwana tidak jauh beda dengan ini. Tidak jauh beda. Nah di sini ada itu video, coba ingat video yang dikirim sama Ibu Nirwana. Coba kita kaji itu. Mungkin ada pembicaraan di situ. Ya. Cuma kasusnya mungkin beda. Saya tidak pernah juga lihat, cuma lihat sekilas. Mungkin ada. Nah pancing Ki, guru kepala sekolah, mari berdiskusi bersama untuk jika menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah kalau ada yang seperti itu, ingat mungkin ada kebutuhan ini yang dibutuhkan siswa. Ya. Apakah dengan mempelajari ini kita menjadi berbagai sama manusia ketika anak-anak ada yang bersalah, ada yang melakukan pelanggaran, apa ada perlu lagi dihukum? Saya seperti itu. Ini ditanya Ki Bapak Ibu. Tidak usah dihukum, begitu. Kita Bagaimana mau tak? Kalau ada kata yang bersalah seperti itu, mau dihukum tidak sekarang? atau tidak? Iya itu maksudnya itu seperti jelas. Jadi silakan Bapak Ibu berpendapat. Tidak anak-anak dihukum. Iya Pak Rahman silakan. Oh langsung. Oh iya. Silakan Pak Rahman. Orang kedua Pak Rahman lagi. Saya setuju tidak ada hukuman di sekolah. Kita sepakat dulu, setuju tidak ada hukuman. Biarkan kalau saya Pak sedikit sebelum malam bicara, biarkan teman dulu berkreasi dan mengaku pendapatnya sendiri. Sepakatan itu tidak bisa kita patenkan sebelum semua bersuara. Nah ya, oke, silakan. Setuju dengan hukuman? Siapa yang mau berpendapat atau tidak? Nah pancing Ki kepala sekolah langkahkan di jalan kepala sekolah iya, maksudnya begini, bukan dalam hal diskusinya, bukan. Ini pendapat tak secara real, Bapak Ibu. Pendapat tak secara real yang diminta oleh kepala sekolah. Setuju tidak dengan itu? Tidak kalau ada hukuman. Iya, ini real ini bukan materi. Ini betul-betul mau diterapkan kepala sekolah tak? Kembali ke kasusnya. Oke. Penyelesaiannya Dewi. Kalau kasus ini bagaimana? Tidak ada hukuman. Jangan kan kita Pak kasus di sini juga bingung di gurunya juga sedang bingung menghadapi pula. Kita memang bingung ketika ada seperti ini. Di satu sisi kita mau hukum, tapi di sisi lain kita sudah mempelajari. Hari ini kita mempelajari kalau hukuman itu bukan malah menyelesaikan masalah. Jadi menurut kira-kira kita masih setuju tidak ada hukuman ke anak-anak? Ya silakan Ibu. Kalau menurut saya Bu, Pak tidak setuju karena begini Bu, di kelas itu Bu
setiap hari Sabtu itu kan sering itu makan bersama. Nah, ada salah satu siswa yang tidak bawa makanan. Nah, caranya saya Pak mungkin seperti ini. Saya tanya dulu anaknya, kenapa tidak bawa makanan nak? Terus ada yang bilang, anu ibu, udah sempat orang tuaku. Jadi saya tanya dulu teman yang lain, bisa tidak berbagi makan sama teman yang tidak bawa makanan? Nah, yang seperti itu mereka setuju, makanya dibagi. Solusi nomor 1. Solusi 1. Kasih lagi. Apa tadi? Ya oke Ibu Amel ya. Tadi Bu Anti tidak setuju dengan adanya hukuman. Kalau saya sendiri menurutku setuju aja, asalkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena hukuman ini hendaknya bersifat harusnya memberikan efek jerah terhadap anak-anak untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi atau kesalahan yang lain. Kemudian yang kedua, hukuman itu harusnya bersifat edukatif atau mendidik. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak. Anak-anak itu yang sifatnya bisa mempermalukan anak-anak. Contohnya menyuruh anak-anak berdiri di depan kelas. Nah, itu sudah memperlakukan anak. Jadi hendaknya memberikan hukuman atau memberikan punishment kepada anak-anak itu yang mendidik. Misalnya suruh menghafal perkalian atau bersihkan kelas. Kalau saya pribadi di kelas saya itu tetap memberikan punishment, tetapi yang bersifat mendidik. Contohnya ada yang melakukan kesalahan, saya suruh hafal perkalian atau saya suruh bersihkan kelas. Seperti itu hukuman yang biasa saya terapkan dalam kelas. Terima kasih. Baik, ada lagi mungkin cara menangani hukuman dan cara menangani kasus di atas. Tidak ada siswa. Oke. Iya. Ini keseringan. Kita ini tidak tahu. Setelah Bapak Ibu lihat tadi ini, jadinya bisa melempar kembali di sini. Ya toh? Nah, tapi kan waktu awal belum lihat pasti, wah, pasti yang terpikir adalah hukuman. Nah, tadi Ibu, iya. Ibu Suryati sudah memberi solusi, mengajarkan anak-anak itu sudah membangun, iya. Saling berbagi, iya. Menghargai. Kemudian ada Ibu Amel memberi konsekuensi yang mendidik. Itu sudah bagus, luar biasa. Tapi kita akan ke depan sebentar bagaimana cara menangani hal-hal yang mungkin sering terjadi di sekolah. Di sekolahku juga sih. Oke, ini tadi jawaban-jawaban yang Bapak Ibu cermati, amati ya. Ada keberatan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Nah, oke, kita masuk ke sini. Kita bahas lebih detail. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima ya, penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup ya, dalam kasus asli dibaca lagi di bawah. Apabila jawaban si asli ditanya oleh Ibu Nur karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya sedang berusaha dipenuhi asli adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa mau diterima, ingin diterima. Dalam kasusnya
menjawab dengan alasan seperti itu di atas, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia katanya. Ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasarnya apa? Butuh kasih sayang. Kemudian dia butuh pengusahaan. Dalam kasus Asri tadi, apakah dia merasa hebat, merasa kuat, sehingga teman-temannya dijadikan kayak jadi takut, ya, dan menuruti apa yang diinginkan oleh Asri. Jadi kebutuhan dasarnya apa? Dia mau berkuasa, haus dari kekuasaan, dia mau punya power. Kemudian kebutuhan apa lagi? Untuk bebas, kebebasan ya. Nah dalam kasusnya Asri merasa bosan mungkin dengan makanan bekal yang dibawa yang dari rumahnya. Mungkin dia butuh warna baru, makanan baru, sehingga merampas makanan temannya atau mengambil paksa makanan temannya. Kemudian kesenangan. Nah kalau ini semua orang butuh sih, ya. Tapi dalam kasus Asri ini lain lagi, ya, karena dalam proses membuat sesuatu yang tidak nyaman, ya, itu. Jadi berusaha menumbuhkan rasa kesenangannya. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk boleh saya bilang begini dari kesimpulan ini, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, bisa nggak kita berubah dengan cara untuk memenuhi itu? Bisa melakukannya dengan cara membuat kesalahan seperti itu. Tidak juga seperti itu Ibu. Masa dibujuk bikin kesalahan? Cari perhatian namanya. Kalau Ketika begitu. kita berbuat kesalahan, ternyata dengan mengacu ke sini, mau dipenuhi kebutuhan dasar tak yang 5 itu. Iya, betul sekali ya Ibu. Cocok nih. Tapi dalam hal ini tidak segitunya juga sih caranya. Iya. Ketika disengaja, ya, ini kan solusi yang kita pikirkan bersama ke depannya. Ini tidak dalam artian kita mau jadikan seperti ini kan perkiraan nih dari kasus. Iya, perkiraan. Oh, mungkin dia butuh kesenangan pada saat Jadi itu. dalam hal ini setuju dipenuhi tetap kita ada hukuman, tapi hukuman mendidik. Iya, tapi kan sebentar kita. Dia akan terangkai semua itu. Bagaimana penyelesaiannya, ya? Dari kasus Asri ini kita akan masuk ke rangkaian berikutnya. Karena jelas memang kita sebagai manusia butuh memang yang 5 ini. Dan jelas Ibu, jelas. Iya. Kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kebebasan. Tetapi kita butuh kasih sayang, Mel. Kenapa? Ada yang kekurangan kasih sayang? Astagfirullah. Lagi teman. Apakah jadi kalau yang butuh kasih sayang, apa dengan cara membuat kesalahan? Baru bisa terpenuhi. Ya contoh tadi yang pertama, kebutuhan apa yang pertama? Bertahan hidup. Nah, apakah dengan kasusnya Asri ini Pak, dibenarkan itu merampas makanannya temannya? Contoh saya butuh kasih sayang. Apakah dengan kebutuhan hidupku butuh kasih sayang, bisa rampas suaminya orang? Dalam hal ini Apakah itu dibenarkan? bisa saja dibenarkan kalau menurut penguas 5 kebutuhan dasar itu bisa saja dibenarkan, tapi jangan dulu ambil kesimpulan ke situ. Nanti masih ada stepnya, masih ada stepnya. Ini terlalu dini diambil kesimpulan. Apa yang dikatakan Ibu Kersek, apa yang dikatakan Ibu Amel, itu masih terlalu dini untuk mengambil keputusan itu. Hati-hati gini. Rekaman itu kau. Iya. Itu terlalu dini untuk menyimpulkan hal itu. Ya, walaupun itu kita butuh, jangan dulu karena ada step-step. Contoh kita, dosa kayak kita begini, kita ada dosa tadi begini, tetap begini, ya toh. Padahal ada tamengnya. Gimana? Kalau ini kayak ini di atas, saya vertikal ke atas ya.
begitu? Ya ada penyaringan. Ya tadi kan berangkai semuanya. Sebenarnya kata ini tadi sebenarnya saya mau tempatkan di awal, tapi kemarin ada diskusi dia aku sama tadi. Ya, oke, tidak masalah. Nanti akan berantai gitu. Jadi kebutuhan dasar catat Ibu Amel melihat dari bentuk face. Iya, bentuk face dengan ini. Jadi ketika kebutuhan, saya jawab sedikit ya, karena Adi kan tidak menjawab begini ya. Apa yang dibutuhkan manusia ketika kekurangan kasih sayang? Butuh perhatian. Siapa yang bisa mengisi perhatian itu? Ya lingkungannya. Ketika lingkungannya itu terpenuhi, kemana dia? Ya jangan berpikir kemana dulu. Ya mungkin dengan cara ke mall, kemana belanja, ke pasar, pergi ke warkop, pergi ke tempat karaoke. Nah ketika itu semua terpenuhi, ingat kita ini manusia. Pernah kita merasa puas? Tidak. Setelah itu terpenuhi, pasti sampai di rumah apalagi? Iya. Apalagi nih? Berpikir kayak begitu. Ajak dulu temanku deh. Ingat, orang kesepian itu hati-hati. Iya. Teman kamu pulang dulu ya. Boleh ting, apa? Dari suami di rumah banyak hal yang akan keluar secara perlahan dan akan detail. Ketika sudah detail, disitulah teman-teman yang merasa. Apalagi posisikan di mana? Bercerita. Kalau Anda bercerita sesama perempuan, mungkin space atau jeda waktu untuk menemukan sesuatu yang baru masih lama. Tapi ketika Anda bercerita ke laki-laki, sama-sama cepat itu. Kenapa tidak itu? Iya, saya bilang tadi pengalaman kerja kalau cerita begitu. Ya, oke. Cuma itu bilang hati-hati. Sebenarnya dari itu semua, kalau kita merujuk dari kasus itu ya, belum terpecahkan. Tapi inilah yang akan kita bahas kenapa dengan itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi ini tambahan saja. Saya baca di sini Pak, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional di pasal 12 itu pasal 12 ayat 2A, setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Nah, seperti contoh kasus seperti ini, menurut Bapak sendiri, apakah ini sudah termasuk melanggar norma-norma pendidikan atau masih menjaga norma-norma pendidikan atau sudah melanggar norma-norma? Karena di sini memang tertulis jelas di pasal 12 setiap peserta didik berkewajiban. Nah, apabila seperti itu, alasannya mengapa? Karena kita tahu setiap warga negara wajib mengikuti peraturan perundang-undang. Seperti itu, Pak. Jadi setiap peserta didik wajib mengikuti berkewajiban. Iya. Berarti tidak terlalu mengikat. Oh. Wajib itu Berkewajiban wajib. Ya, berkewajiban itu wajib. Nah, itu bahasa berkewajiban. Berkewajiban. Ya. Tidak diikuti jadi Iya. tidak Beda berkesit. Beda kalau berkesunah. Kalau wajib itu. Oke, itu saya rasa perintahnya sudah jelas, ya, sudah jelas. Dan ketika ada peserta didik yang melanggar, mesti menerima konsekuensi yang telah dipikirkan secara bersama dan jalan keluarnya mungkin dari pihak pendidik itu sendiri. Ya. Jadi ketika ada hal di mana undang-undang sudah dikeluarkan, mau apa? Tapi kan di situ undang-undang dibuat buktinya sudah dilanggar, tidak? Untuk
mengcover, mengurangi, ya, mengcover. Ketika undang-undang tidak disiapkan, maka tidak ada pembatas, sehingga bisa saja mereka melakukan seenaknya tanpa ada batasan-batasan yang kita siapkan. Nah, ketika dia sudah tercover, itu akan menjadi batasan yang jika dilanggar dengan sesungguhnya, maka dia akan berurusan dengan gurunya. Kalau gurunya sudah tidak bisa menangani, kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya juga sudah tidak bisa menangani, silakan. Oke, baik. Ini masih bentar. Nah, terakhir saja dari saya, bagaimana jika siswa tersebut sudah mengulangi hal yang sama berulang kali. Jadi mungkin kita kasih konsekuensi, kasih apa, dan siswa itu melakukan hal yang sama berulang kali. Langkah apa yang Bapak harus lakukan, atau langkah apa yang Bapak harus putuskan untuk siswa tersebut? Itu yang yang saya minta pendapat dari Bapak. Kalau seperti itu secara berulang-ulang, ya, sudah berapa kali kita memberi nasihat, masukan, dan tetap berulang. Sama halnya kita dalam hal mengajar, kita berulang-ulang itu terus, ya. Mau naik kelas 1 itu di materi, kelas 2 itu di materi, maka berulang begitu. Nah, sampai di mana? Ingat dulu, ada ketika kita sudah menyampaikan hal yang positif kepada anak, kita lakukan ada nanti langkah setelah ini sih sebenarnya untuk penyelesaiannya, ya. Tapi kalau seperti itu di pertanyaannya lebih awal, ya kita restitusi saja, ya. Kita restitusi. Nah, itu jalan terakhir itu. Ketika restitusi tidak ada, berarti pola pikir yang ada dalam anak itu belum sampai. Ingat, manusia punya posisi stagnan, ya. Ketika orang sudah jenuh, dia butuh hal yang baru. Ingat ada? Ya, ingat ada? Ketika itu sudah jenuh, dia mau kita sesuatu yang baru. Yeah. Oke, tapi sebentar akan dengan dibahasnya ini akan mengarah ke sana. Ya. Walaupun kasusnya tidak seperti itu, tapi sebentar kita akan berikan di sini. Kemudian kita masuk ke penerapan model positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol apa saja itu? Ada poin hukum, ya. Dari kasus tadi ya, kita pelajari kasus tadi. Kasus tadi, kemudian pembuat rasa bersalah, teman-teman, pemantau dan manajer. Ya. Nah di sini kata-kata apa yang dikeluarkan kalau sebagai poin hukum? Biasa kita bilang begini, patuhi aturan tak, awas kalau tidak. Kemudian kamu selalu saja salah. Ini kata-kata penghukum ini, ya, selalu pas kalau terakhir. Kemudian tadi Bapak Ibu, saya harus percepat mengingat, ya. Kemudian bagaimana membuat rasa bersalah? Ini rangkaiannya Bapak Ibu, ya. Nah, ketika itu ada kasus, dari kasusnya tadi si Asri, ya, kita buat dia merasa bersalah dulu. Apa? Kenapa kau lakukan itu, ya? Ibu sangat kecewa sekali dengannya, ya. Ini kata-kata yang sebagai membuat rasa bersalah. Berapa kali Asri, aku bilang, berapa kali sudah kasih tahu. Ini kita merujuk ke kasusnya Asri, ya. Kamu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, Asri, ya. Kemudian itu untuk membuat rasa bersalah, ya. Itu ucapan yang biasa diucapkan oleh guru. Kemudian kalau sebagai teman, ayo Asri, bantulah beli bapak, ya. Ini sebagai teman. Kemudian, ayo Asri, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Yang ketiga, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa Sri, ya. Nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman, 5 posisi kontrol, ya. Kemudian pertanyaan sebagai pemantau, ya. Ini banyak pemain terselubung ini, pemantau. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Ini merujuk ke kasus Asri lagi, sanksi atau konsekuensi apa? Seperti tadi yang kita bicarakan, ya. Kemudian sebagai manajer, ya, manajer di sini manajer inilah yang sebenarnya titik akhir dari kita sebagai guru. Kita diharapkan untuk kesini sebenarnya, ya. Diarahkan dari 5 tadi itu posisi kontrol, sebenarnya kita diarahkan ke sini. Ini intinya, ya, sebagai manajer. Nah, apa? Kembali ke keyakinan kelas, ya. Apa yang kita yakini? Apa kamu
meyakinkannya, ya, kata-kata ini yang keluar, ya, dari seorang manajerial. Kita sebagai guru akan diarahkan menjadi seorang manajerial, ya. Nah, cara menghukum, ya, akan perlahan tertepis dengan ini. Ketika kita mengambil 5 posisi kontrol tadi dengan kata-kata yang sederhana tadi, ya. Nah, di sini ada video tapi saya tidak mau putar mengingat waktu juga. Nah, sebenarnya di sini posisi tak ini, ya. Nah, saya putar sedikit, ya. Nah. Terus apa lagi? Itu Pak. Itu dia. Yakin. Oh iya Pak, kayaknya juga saya tadi bilangin kakaknya bodoh sama kayak dia. Begitu ya. Oh iya. Wajarlah kalau kita merasa bangga dengan
Oke Bapak Ibu, itulah salah satu contoh video kasus ya. Ini sudah berangkaian dengan segitiga restitusi ya, di mana segitiga restitusi itu adalah inilah caranya menyelesaikan masalah tanpa perlu menghukum ya. Inilah posisi dari materi terakhir kita. Baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.